Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oke Jeep pasti oke. Udah lama nggak bikin konten karena kesibukan lah ya. Jadi untuk konten kali ini sambil ngantri minyak di SPBU, saya kan mau menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang pertanyaan. Pertanyaannya adalah, lebih baik tanah HP atau tanah APL ya, atau kepemilikan surat ya. Jadi HP itu adalah tanah milik pemerintah. Jadi kita itu sifatnya numpang bertani ya. Cuma untuk saat ini diperbolehkan untuk jual beli secara materai atau pihak yang bersangkutan sama yang bersangkutan saja. Jadi pihak desa tidak boleh membuat surat pernyataan apapun, atau kecamatan juga tidak boleh membuat pernyataan apapun. Jadi untuk kisaran Bangka Belitung ya, harganya tuh diestimasi antara 5 sampai 15 juta lah per hektar, tergantung dari kondisi tanah ya, genang air atau tidak, sama jauh atau tidak dari pemukiman. Dan yang untuk HPL atau yang bisa bersurat itu estimasi aja ya. Untuk daerah tertentu range-nya dari sekitar harga 20 lah, sampai 45 atau 50 untuk daerah Bangka Belitung. Jadi jawabannya mana yang dipilih? Yang pertama jawaban berdasarkan pertimbangan budget. Jadi kalau teman-teman budgetnya terbatas, artinya pengen punya kebun atau terutama kebun sawit ya, budgetnya terbatas, pertimbangannya HP, karena misal budgetnya di kisaran 10 juta lah, atau 15 juta, yang penting bisa punya tanah, bibit beli kan, biji dari biji, jadi lebih murah budgetnya. Cuman konsekuensinya sewaktu-waktu negara bisa ambil, dan itu belum tahu ya, bisa perjanjian dengan HTI atau memang IUP dari PT Timah ya, kalau untuk daerah Bangka ya. Intinya kita numpang. Jadi kalau misal untuk luas sangat beresiko karena tidak bisa kita wariskan. Range keamanannya pun hanya berkisar 5 sampai 10 tahun ke depan. Nggak tahu proyek ke depan dari pemerintah daerah seperti apa ya. Kalau misal untuk mencoba, kemungkinan 2 sampai 4 hektar masih keburu ya, balik modal untuk kan biar cepat dapat hasil. Modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar, masih cukup lumayan ya, bisa putar balik karena hasil dari sawit kalau bibitnya bagus, keurus, itu hasilnya sangat besar. Apalagi sedikit banyak tenaga banyak dari pemilik ya, tidak semuanya ngupah. Terus kalau sifatnya untuk investasi, pasti jawabannya adalah tanah bersurat. Memang harganya mahal, dengan harga minimal 20-25 itu berarti kalau kita cuma pegawai ya atau pekerja, itu kita paling bisa ngumpul uang segitu 1 tahun ya. Jadi 1 tahun per hektar, atau coba 1 tahun dulu sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Yang penting kalau tadi keaslian bibit, terus perawatan. 1 hektar itu sudah cukup sih estimasi. Kalau untuk usia 5-6 tahun, 1 hektar itu per tahun bisa bersih sampai 2 juta ya, 1 sampai 2 juta. Jadi untuk penambahan penghasilan sudah cukup lumayan untuk hasil segitu. Apalagi sawit ini hanya kesulitannya di 4 tahun pertama ya. Sisanya tidak terlalu banyak mengeluarkan. Jadi kita bisa memanage keuangannya dengan membagi 3 bagian, yaitu 1 bagian untuk diputarkan kembali pembelian pupuk, racun, dan upah, dan perawatan yang lain. 2 bagiannya bisa kita konsumsi, bisa juga kita tabung untuk peningkatan. Jadi misal hanya mampu 1 hektar, mungkin bila uang itu ditabung terus per tahun mungkin bisa nambah 1 hektar. Jadi untuk kepastian apakah
tanah HP ini kedepannya bakal aman atau tidak, rasa was-was ini sebenarnya udah kisaran sudah 10 tahun terakhir ya. Jadi masalah apakah yang udah punya kebun HP apakah harus dijual atau tidak, menurut saya selama hasilnya cukup berlipat ganda sih pertahankan saja, karena belum ada kepastian. Kalau memang kita jual terus, range harganya cukup lumayan ya. Kalau estimasi aja nih, boleh ini boleh lihat di Facebook ya. Untuk harga yang udah panen itu kisaran 5-6 tahun sawit yang HP itu pasarannya ada di 30 sampai 50 juta ya, tergantung dari kualitas panen. Terus kalau yang HPL tentu harga tanahnya juga sudah menjadi pertimbangan, ditambah dengan harga kebun. Jadi range kebun sawit yang sudah panen 5-6 tahun itu bisa dibeli di harga 80 sampai 100 ya. Nah, itu balik-balik lagi pertimbangan, itu balik-balik ke rezeki masing-masing ya. Bisa dapatkan harga lebih murah atau lebih mahal karena tidak pandai menego. Yang pasti harga lebih murah dan harga lebih mahal itu sesuai dengan keadaan lapangan. Jadi kalau teman-teman yang mau berinvestasi di bidang tanah atau di bidang pertanian, baiknya sih belajar dulu, banyak-banyak bertanya, literasi, pertimbangan sama yang sudah berjalan di sana. Nah, kalau memang sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila minjam uang ke bank untuk membeli lahan ya? Apakah liabilitas atau peningkatan uangnya lebih tinggi ketimbang nilai bunga dari suku bunga atau dari bank itu? Balik-balik lagi pertanyaannya, berapa penghasilan saudara yang bisa sisihkan. Jadi kalau masih range-nya pinjaman masih di bawah 100 juta atau angsuran bisa berani di atas 2 juta, masih bisa keuntungan atau peningkatan nilai aset tadi melebihi dari bunga bank. Tapi kalau misal teman-teman range-nya cicilannya rendah dan range-nya dipanjangkan, tentu akan kalah dengan bunga yang bakal berlipat ya investasi tadi. Jadi saran sih lebih baik menabung ya, lebih baik menabung, sisihkan dan buat kebun semampunya aja dulu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mau berkebun, mulai mau bertanya sambilan berkebun, soalnya kebun juga bisa jadi salah satu nilai investasi ya. Bisa komen lah di Instagram kita, di OKJIP Official, konten YouTube kita di komen ya. Kita akan menjawab dari komen atau langsung dengan membuatkan video. Semoga teman-teman jadi lebih terbuka pemikirannya dan lebih bersemangat lagi untuk mau bertani ya, karena bertani itu tidak selalu kotor, tidak selalu jelek konotasinya ya, tapi pandanglah pertanian sebagai bentuk investasi, sebagai bentuk usaha, sebagai bentuk bahwa kita perlu keseimbangan. Tidak semuanya konsumen, kita juga harus bisa produksi ya. Terus lagi komoditas yang lain juga akan kita bahas di video kita yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OKJIP, OKJIP pasti oke.